Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di segmen pose, yaitu kita sudah masuk ke pola episode 2 ya. Melanjutkan video kemarin, kita akan membahas sebuah tema tentang kesadaran. Oke, berbicara tentang kesadaran, ini memang stigma kesadaran ini sangat minim orang yang mengkajinya, minim orang yang tahu akan makna-makna dari kesadaran tersebut, karena banyak orang yang mengaku dirinya sadar padahal dia belum sadar. Jadi kesadaran diri ini adalah sebuah eksistensi yang ada pada diri manusia ya. Dengan eksistensi tersebut, kesadaran ada karena refleksi dari benda-benda lain dan makhluk-makhluk lain. Contohnya adalah eksistensi paling dasar adalah kita ini sadar bahwa kita adalah manusia. Nah, manusia diberi sebuah kesadaran, diberi akal yang lebih daripada makhluk-makhluk lain. Bahkan makhluk lain pun tidak punya akal dan tidak punya kesadaran, seperti binatang, tumbuhan, dan benda-benda lain yang mungkin dalam artian sih benda-benda itu mungkin bisa dikatakan hidup ya. Contohnya seperti apa? Seperti handphone mungkin. Memang benda tersebut benda mati, tapi secara tidak langsung banyak fitur dan banyak sekali hal-hal yang ada di dalamnya yang mungkin bisa disebut hidup. Bahkan kadang kita sendiri nggak sadar kalau kita sudah main HP berapa jam, berapa lama, padahal itu hanya benda mati yang kita mainin. Tapi secara konteks lain adalah bahwa handphone ini merupakan sebuah benda yang mungkin bisa saja hidup. Nah, mengenai kesadaran, kesadaran ini adalah tentang kita merefleksikan diri kita kepada orang lain. Dalam makna tersebut bahwa dikatakan kita bisa sadar karena adanya orang lain. Dalam sebuah kesadaran ini kita harus memposisikan diri kita pada situasi dan kondisi tertentu ya. Pastinya dengan bantuan orang di sekeliling kita. Karena dengan adanya orang di sekeliling kita, kita akan tahu identitas diri kita seperti apa. Potensi-potensi yang kita miliki dalam diri kita itu akan menjadi apa nantinya. Mungkin pada segmen kali ini kita akan membahas sebuah kesadaran ini dalam konteks yang reflektif ya. Karena mungkin ada dua bentuk kesadaran pada umumnya, yaitu kesadaran pra-reflektif dan kesadaran reflektif. Kesadaran pra-reflektif ini adalah kesadaran yang langsung, spontan. Contohnya saat kita makan atau kita ngopi. Bisa kita ngopi dan setelah kita ngopi kita tahu bahwa kita sedang minum kopi. Nah, itu adalah kesadaran secara spontan. Contohnya seperti ada kereta lewat di depan kita dan kita tahu itu kereta lewat dan suaranya ternyata lebih kencang dari kita. Nah, itu sebuah kesadarannya ya. Contoh dasarnya itu kita sadar bahwa kita ini adalah manusia. Sedangkan kita di sini akan membahas sebuah kesadaran yang reflektif atau lebih tepatnya ini lebih ke refleksi, lebih ke muhasabah ya, lebih ke muhasabah diri. Contohnya jika dalam agama kesadaran reflektif ini adalah contoh setelah kita melakukan aktivitas sehari-hari kita, ada satu fase di saat kita memikirkan sebuah, wah hari ini saya sudah berbuat baik belum ya, wah hari ini saya sudah menolong orang belum ya. Nah, kita akan berpikir tentang refleksi kita di aktivitas kita sebelumnya. Nah, dalam kajian reflektif ini konteksnya agak lebih mendalam ya. Kadang sadar sebagai manusia saja kita belum cukup, harus ada reflektif lagi, harus ada refleksi lagi. Kita harus bercermin ke dalam diri kita. Apakah yang kita lakukan dalam melakukan sesuatu itu sudah pada fase-fase kita sadar atau belum? Karena banyak orang yang disetir oleh pikirannya sendiri tanpa ada kesadaran di dalamnya. Maka dari itu, kesadaran itu penting dan harus kita benar-benar paham makna dari kesadaran itu. Oke, pada kajian ini saya akan mengutip beberapa gagasan yang diberikan oleh Syekh Said Nursi. Di sini saya sudah mempunyai sebuah bahasan. Oke, Syekh Said Nursi ini adalah tokoh ulama yang berada di Anatolia. Dia adalah penemu gagasan tentang perdamaian pendidikan secara garis besar Islam ya. Jadi
ada yang menarik dari kajian beliau atau bahasan beliau. Syekh Said Nursi berkata bahwa kedudukan, kekuasaan, kemajuan, dan peradaban umat manusia tidak bersumber dari keunggulannya atau kekuatannya, bahkan kehebatannya, namun semuanya bersumber pada kelemahannya. Ini sangat menarik ya, karena ternyata bentuk dari kesadaran diri itu salah satunya adalah bahwa kita sadar betapa lemahnya kita, betapa kita membutuhkan pertolongan orang lain. Nah, makanya kembali lagi ke awal tadi bahwa kita perlu refleksi lingkungan sekitar untuk tahu apakah kita sudah sadar atau belum. Nah, ini kajiannya lebih mendalam ya. Jadi menurut Syekh Said Nursi, kita ini bisa sukses jika kita sadar akan kelemahan kita, karena kita butuh bantuan dari orang lain. Kita ingin mencari pertolongan orang lain, antara lain dengan menjalin sebuah ukhuwah. Orang yang sudah merasa hebat, sudah merasa pintar, sudah merasa benar, sudah merasa jaya, itu akan susah menjalin ukhuwah dengan orang lain. Karena apa? Karena dirinya sudah merasa di atas yang lain, sudah di atas rata-rata. Nah, bentuk dari sikap tersebut mungkin tidak menunjukkan sebuah kesadaran ya, yaitu pentingnya sebuah ukhuwah antara orang lain. Ukhuwah ini kan sebuah kesetaraan ya, jadi kita harus menganggap diri kita itu adalah ya, kita tidak berdaya tanpa orang lain, makanya kita butuh bantuan orang lain. Bahkan orang sukses pun itu butuh bantuan orang-orang lain di sekitarnya. Tidak mungkin dia bisa sukses sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Jadi pentingnya kita sadar tentang peran dari orang lain itu juga harus kita pahami ya. Jadi jangan merasa kita merasa sudah sadar. Biasanya orang kita merasa sudah sadar tuh mau dibilang gimana pun juga kita nggak akan dianya juga nggak akan paham gitu, karena dia belum sadar, yang bukan tidak sadar, belum sadar. Nah, jadi pentingnya ukhuwah pada orang-orang lain ya, kita menjalin ukhuwah pada orang lain untuk mendapatkan sebuah kesadaran dengan merefleksikan identitas kita, bahwa kita ini ternyata makhluk yang lemah, makhluk yang butuh ditolong. Jadi menurut Syekh Said Nursi, manusia itu bisa mendapat karunia karena adanya kefakiran. Manusia mendapat ilham karena kebodohannya, dan manusia mendapat sebuah anugerah karena kebutuhannya. Jadi pentingnya kita merasa kita ini lemah bukan berarti kita merengek atau kita cengeng, bukan. Karena dalam konteks ini kita merasa lemah karena kita membutuhkan pertolongan orang lain. Supaya apa? Supaya kita mendapat bantuan. Dengan bantuan itu kita sadar bahwa kita ini adalah makhluk yang banyak kekurangannya gitu. Jadi bahayanya merasa kita paling benar ya, kita akan kehilangan kesadaran mungkin. Kayak repotnya orang yang sudah merasa pintar, dia tidak akan bisa menjalin ukhuwah kepada siapapun, pada orang siapapun. Bahkan orang yang merasa pintar pun sebenarnya ilmu itu tidak akan masuk, karena dia merasa apa? Karena dia merasa sudah pintar. Jadi buat apa argumen orang lain, buat apa pendapat-pendapat orang lain. Nah, ini bahayanya dari merasa ya. Jangan merasa serba bisa atau merasa paling bisa atau merasa paling benar, karena ya di atas langit masih ada langit. Itu yang paling penting. Cuman kita kadang suka nggak sadar bahwa apa yang kita ucapkan itu memang sudah 100% kebenarannya. Enggak. Bahkan untuk dipertanggungjawabkan saja masih belum cukup gitu. Jadi Syekh Said Nursi ini berkata tentang orang-orang yang tidak sadar. Orang-orang yang tidak sadar ini ialah orang yang mengandalkan kekuatannya sebagai sebuah sandaran, kepentingan sebagai sebuah tujuan, konflik sebagai sebuah landasan hidup, dan rasisme sebagai pengikat suatu kelompok. Nah, jadi makna dari kata-kata tersebut, jika kita melandaskan sebuah kekuatan sebagai dasar utama dalam meraih kesuksesan, maka yang kita temui hanyalah kita akan melampaui batas gitu. Percaya diri memang boleh ya, cuman terlalu percaya diri juga nggak bagus sih. Karena takutnya jika kita terlampau percaya diri, maka akan ada batasan-batasan yang kita langgar dalam kehidupan ini. Ya contoh kayak orang disuruh, udah kamu nggak bisa, minta tolong lah sama itu. Enggak, aku bisa kok. Udah nunggu lagi, enggak kamu nggak bisa itu, udah minta tolong aja sama orang. Enggak, aku bisa kok. Saking percaya dirinya sampai akhirnya iya aku bisa kan, akhirnya nggak kelar-kelar. Udah yang temennya lagi minta tolong, udah panggil orang aja, enggak aku bisa, enggak kamu. Nah kan ini sudah melampaui batas ya. Jadi
Dia tuh nggak sadar gitu, makanya harus ada rasa kita butuh gitu bantuan orang lain, jangan merasa bisa gitu, karena memang dalam konteksnya kalau kita udah memaksakan gitu ya, ya bisa jadi banyak akibat di dalamnya gitu. Nanti yang ada jatuhnya malah kita sendiri yang stres ya. Jangan sampai kayak gitu, karena terlampau percaya diri akhirnya jadi stres ya. Dalam konsep ini juga banyak orang yang nggak bisa menikmati hidupnya gitu, karena dia nggak sadar akan batasan dirinya gitu, bahwa dia perlu orang lain kan. Batasan diri ini penting untuk kita harus menurunkan sebuah keinginan serendah-rendahnya, karena kita tidak mungkin bisa melakukan sesuatu yang overpower ya jatuhnya. Misalnya keinginan kita tuh sangat tinggi lah, dan kita memaksakan itu, jangan, yang ada kita malah stres nantinya. Maka dari situ diperlukan sebuah kesadaran, sadar diri. Lalu ada sebuah kepentingan yang seringkali membawa kita pada konflik, yang mengakibatkan kita hanya melakukan sebuah pertarungan dan perselisihan pada kelompok-kelompok lain, pada orang-orang lain di sekitar kita, menandakan bahwa kita tidak mempunyai sebuah kesadaran. Jadi menurut Syekh Said Nursi, ada gagasan utama yang kita harus melakukan ini jika kita ingin sadar. Asas-asas pola pikir kita harus kita rubah. Menurut Syekh Said Nursi, pola pikir yang harusnya kita untuk bisa sadar adalah: gantilah kekuatan dengan sebuah kebenaran, gantilah kepentingan dengan ridho Allah, gantilah konflik dengan sebuah persahabatan dan kerjasama, dan yang terakhir, gantilah rasisme dengan sebuah rasa perdamaian, ikatan keagamaan, agar kita bisa memanusiakan sama manusia. Jadi konsep kesadaran pada dasarnya adalah kita lebih melihat ke dalam diri kita ya. Memang ada refleksi di sekeliling kita, tetapi kita jangan terpaku oleh apa yang menjadi gagasan utama pada sekeliling kita. Justru kita harus terpaku pada gagasan penting dalam diri kita. Karena sadar ini mungkin menjadi sebuah hal penting untuk kita melakukan sebuah kehidupan, sehingga kita bisa menikmati hidup dengan tenang, dengan ikhlas, dengan tidak overthinking gitu. Pentingnya sebuah kesadaran ya. Jadi ini mungkin pandangan sebuah kesadaran menurut saya gitu. Ada memang beberapa, mungkin akan ada sebuah pandangan-pandangan lain tentang kesadaran, juga kajian mendalam tentang kesadaran, tetapi saya hanya membahas beberapa yang saya cari tahu dan menurut saya itu baik untuk saya share, saya bagikan kepada teman-teman tentang sebuah ilmu kesadaran ini. Jadi mungkin memang jika ada pandangan lain ya kita boleh diskusikan di kolom komentar, atau teman-teman bisa kasih penjelasan di kolom komentar tentang sebuah kesadaran ini. Mungkin teman-teman punya pandangan lain tentang sebuah kesadaran, nggak apa-apa, kita diskusi bareng, karena saya pun masih belajar juga. Lagi-lagi kita harus terus belajar, jangan kita malas untuk belajar, jangan kita lelah untuk belajar. Pahami tentang pola kehidupan ini ya. Jadi pola semesta ini memang banyak yang harus kita pelajari agar kita bisa tenang dalam menjalani hidup. Oke, mungkin pembahasan kali ini sampai di sini. Mungkin jika ada kata yang kurang dimengerti atau kekilafan kata dari saya, mohon dimaklumi, karena memang kesalahan itu datangnya dari diri saya, dan kesempurnaan serta kuasa kebenaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.